Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Kamis tanggal 5 September 2019 atau tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah. Seperti biasa Radio Solotarem dan Rasil TV kembali menghadirkan acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas. Kali ini alhamdulillah istimewa hari ini ditemani oleh Bapak Iksan Talib pembaca topik berita. Kita akan membahas soal disertasi Dr. Win Abdul Aziz yang memiliki judul disertasinya hubungan intim non-marital. Jadi boleh berzina tanpa nikah. Berdasarkan pemikiran Yamin Abdul Aziz ya. Milik Al-Yamin Muhammad Sahrur. Baik, kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah sudah kita dengar Al-Fatihah. Kita akan dengar berita selengkapnya yang akan dibacakan oleh Bapak Iksan Talib. Tafadhol, Bapak Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah berita bertagar di mana-mana hari ini. Di antaranya adalah tagar ID, rekam jejak Abdul Aziz, disertasi yang kontroversial. Dikabarkan dari Yogyakarta. Dosen IAIN Surakarta Abdul Aziz mendadak menghebohkan dunia maya karena disertasinya dalam meraih gelar doktor di UIN Sunan Kalijaga, Jogja dengan hubungan seks di luar nikah dalam batasan tertentu tidak melanggar syariah. Bapak 3 anak ini tercatat sebagai dosen hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dia merupakan dosen tetap di perguruan tinggi tersebut dengan jabatan fungsional lektor kepala. Lulus dalam pendidikan tertinggi S2 di IAIN Wali Songo, Semarang. Sedangkan studi S1 diraihnya di IAIN Aliuddin Makassar. Saat ini Abdul sedang menyelesaikan studi S3-nya di UIN Sunan Kalijaga Jogja dengan disertasinya yang menghebohkan jagat maya. Disertasinya itu dia berikan judul Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Sahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Milk Al-Yamin atau Milkul Yamin yang dalam bahasa sederhananya adalah hukum budak. Aziz menafsirkan konsep Milk Al-Yamin dari pemikiran Muhammad Sahrur. Aziz bukan tanpa alasan membedah pemikiran tokoh asal Suriah yang lama menetap di Rusia itu. Mengapa Aziz tertarik dengan pemikiran Sahrul? Dia mengaku prihatin dengan kondisi seks di luar nikah. Mereka yang melakukannya acap kali mendapat kriminalisasi yang secara sosiologis sebenarnya bertentangan dengan hak azazi manusia. Kriminalisasi itu yang membuat saya prihatin, demikian dikatakan dia. Aziz mencontohkan fenomena kriminalisasi hubungan seksual non-marital di 99 Aceh karena berzina. Contoh lain dikatakan ketika terjadi di Laskar Jihad Ambon dengan hukumannya. Aziz mengaku secara intelektual gelisah melihat fenomena kriminalisasi. Saya merasa ada kegelisahan intelektual. Sekejam itukah hukuman bagi manusia yang melakukan hubungan seksual non-marital? Ia katakan seks di luar nikah di negara lain sangat terbuka, berbeda dengan Indonesia atau negara lain yang mayoritas penduduknya Islam.
Hukum Islam yang konservatif, tabu, mengangkat seks di luar nikah, apalagi mendobraknya. Larangan itu misalnya seks yang hubungan sedara, pesta seks, seks di depan umum, dan homoseksual. Di negara-negara mayoritas Islam tidak terbuka, bahkan tabu soal seks di luar nikah. Hanya Iran mulai terbuka misalnya mengakomodir kawin kontrak, begitu kata Aziz. Aziz menyebutkan konsep milk al-yamin sebagai hubungan seksual non-marital dengan budak perempuan melalui akad nikah. Bahkan dikatakan dia, Muhammad Syahrur, mengklaim menemukan 15 ayat dalam Al-Quran tentang konsep milk al-yamin masih eksis sampai saat ini. Menurut Aziz, dalam konteks modern, milk al-yamin sudah bergeser keabsahannya sebagai partner seksual di luar nikah yang tidak bertujuan membangun keluarga atau memiliki keturunan. Itu yang sekarang disebut kawin kontrak. Hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, demikian ucap Abdul Aziz. Oke, Cukup ya. akan ditanggapi oleh Ustaz Husin atas. Mari kita dengar tanggapan dari Ustaz Husin atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, begitu pula ikhwan yang menemani kita, Ustaz Muhammad Krisna, begitu pula Bapak Ihsan Talib, yang tidak asing lagi bagi kita semua sebagai pembawa topik berita setiap pagi hari yang didengar oleh kita semua. Kepada seluruh kru, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan tadi paparan yang dibacakan oleh Bapak Ihsan secara singkat dari apa yang ditulis oleh Bapak Abdul Aziz dalam disertasi untuk meraih gelar PhD yang mengikuti pandangan dari Muhammad Syahrur, seorang yang berasal dari Suriah yang lama berdiam di Rusia. Dalam disertasi tersebut, Abdul Aziz keberatan sebagai seorang intelektual terhadap kriminalisasi bagi mereka-mereka yang melakukan hubungan seks di luar perkawinan. Dengan alasan bahwasannya dalam Al-Quran terdapat sekian banyak ayat yang berbicara mengenai milkul yamin, di mana hubungan dengan milkul yamin menurut Abdul Aziz, begitu pula menurut junjungan yang diikuti Muhammad Syahrur, ini merupakan lambang hubungan di luar perkawinan atau non-marital. Di sini baik Muhammad Syahrur maupun Abdul Aziz melakukan analogi, di mana dia menganalogikan hubungan seks pergaulan di luar perkawinan dengan hubungan seorang laki-laki dengan hamba sahaya wanitanya. Nah, sebelum kita menjawab, pertama-tama kita ingin memahami terlebih dahulu bagaimana Islam memperlakukan milkul yamin. Sebelum kedatangan Islam, baik itu Imperium Romawi, Persia,
Orang-orang yang kaya dari mereka memiliki budak-budak, baik yang laki-laki maupun wanita. Budak laki-laki bekerja untuk berbagai macam urusan pekerjaan, sedangkan budak-budak wanita di samping bekerja ya, untuk urusan-urusan ya, yang berhubungan dengan rumah tangga, juga menjadi pemuas nafsu bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli budak. Status dan kedudukan budak di tengah-tengah pemerintahan semacam ini, baik itu Imperium Persia maupun Romawi, atau mereka-mereka yang mencontoh perilaku mereka, di mata mereka budak ini sama sekali tidak memiliki hak, hanya sebagai pemuas hawa nafsu, hanya sebagai pekerja-pekerja, di mana kemanusiaan mereka hilang sama sekali. Oleh karena itu, bila tamu datang, mereka bisa menyajikan budak-budak mereka untuk para tamu yang datang. Si tuannya kalau ingin menggauli, ya. Kemudian bisa juga disajikan untuk para tamu, bahkan terkadang bapak menggauli, anak menggauli, saudara menggauli. Di mana wanita ini tidak terjaga kehormatan dan kesuciannya. Ketika Islam datang, masyarakat jahiliyah di Mekah yang suka berangkat ke Habasyah, yang suka berangkat ke Syam, ya, wilayah kekuasaan Romawi, orang-orang yang kaya dari mereka ingin juga mencontoh kehidupan ya, orang-orang ya, yang mereka pandang sebagai orang-orang yang mulia, selalu yang di bawah biasanya mengikuti orang-orang yang di atas. Nah, mereka juga membeli budak. Mereka bawa ke negeri mereka, mereka perlakukan sama seperti ya, orang-orang di wilayah Romawi, Persia atau wilayah Habasyah memperlakukan budak-budak mereka. Bahkan terkadang mereka jadikan budak-budak mereka ini sebagai apa? Sebagai alat untuk menghasilkan uang. Di mana mereka ya, memaksakan wanita-wanita ini untuk melacurkan dirinya agar bisa menghasilkan buat tuannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika datang Islam, Islam mulai mengatur hubungan antara tuan dan hamba sahayanya. Di mana apa-apa yang dialami oleh para budak sebelum Islam berbeda dengan apa yang dialami setelah era Islam yang bertujuan untuk menaburkan rahmat bagi al-alamin. Islam tidak bisa menerima perbudakan. Cuma kalau Islam datang di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa dengan budaya ini, dan mereka mengeluarkan harta mereka untuk membeli hamba sahaya, mengatakan bahwa budak-budak kalian harus dilepaskan. Dengan sendirinya pemilik budak ini akan apa? Akan dirugikan secara materi dan harganya cukup mahal. Oleh karena itu, Islam dalam rangka membebaskan orang dari perbudakan, sambil menganjurkan orang-orang yang beriman untuk membeli budak, membebaskannya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan kedudukan mereka. Juga pada saat pelanggaran seperti orang menggauli istrinya di bulan Ramadan, orang memlihar istrinya, atau orang yang ingin membatalkan sumpahnya ya, dengan cara melepaskan budak. Hingga lama-kelamaan yang tadinya statusnya budak dibebaskan sedikit demi sedikit. Di mana di saat mereka membebaskan, kalau bukan karena keikhlasan, ketulusan, ingin meraih keridhaan Allah, juga sebagai hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian Islam mengatur seorang tuan di saat dia memiliki budak wanita, di saat dia menggauli wanita ini, dia bisa menggauli wanita ini dengan apa? Dengan cara memilikinya. Di saat dia membelinya, kemudian membersihkan wanita ini ya, dengan 2 kali haid. Ya. Di saat dia bersih, tidak terdapat sisa-sisa percampuran dengan pria sebelumnya. Kalau tuannya menggauli, ya, maka dengan kepemilikannya. Kalau pernikahan dengan mahar, kalau budak hamba sahaya dengan memilikinya, membelinya. Begitu dia memilikinya sama dengan menikahinya. Begitu tuannya menggauli wanita ini, ya, maka semenjak saat itu haram bagi anaknya selama-lamanya untuk menggauli wanita yang pernah digauli orang tuanya. Dan orang lain tidak boleh menggauli wanita ini.
kecuali kalau tuannya melepaskan, memisahkan diri dari wanita ini. Tapi selagi tuannya ya menggauli wanita ini, maka haram pria lain menggaulinya. Kemudian anaknya pun untuk selama-lamanya tidak boleh menggauli wanita ini, baik pada masa hidup orang tuanya maupun setelah hidupnya. Kalau wanita ini melahirkan anak, spontan dia bebas. Karena tidak mungkin anaknya merdeka, ibunya dalam keadaan apa? Budak. Jadi begitu wanita ini melahirkan anak, langsung keadaannya sebagai budak dibebaskan. Itu menurut aturan Islam. Kalau tuannya apa? Tidak menggauli wanita ini. Anaknya berminat ya, karena anaknya merupakan penerus orang tuanya. Si orang tua menghadiahkan buat si anak menggauli wanita ini, maka status sama dengan istri. Orang tua tidak boleh menggaulinya, orang lain pun tidak boleh menyentuh dan menggaulinya. Kalau melahirkan anak juga, maka si wanita ini bebas dari perbudakan. Kalau orang tua, anak tidak sama sekali menggauli wanita ini, datang seorang pria merdeka, mau menikahi wanita ini, boleh. Tapi dengan menikah, membayar mahar, ya, walaupun maharnya kembali kepada tuannya karena wanita ini tidak merdeka. Ya. Oleh karena itu dalam suratun Nisa, ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana seorang laki-laki yang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka karena keadaan ekonominya, dia dibolehkan menikah dengan wanita yang statusnya sebagai hamba sahaya. Kita dengarkan, ini sebetulnya merupakan bantahan dari Al-Quran terhadap pernyataan dari Abdul Aziz, begitu pula Muhammad Sahrur. Mungkin karena kurang memahami teks Al-Quran atau memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong. Nah, kita dengarkan firman Allah. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Nah, kita renungkan sama-sama. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan an yankihal muhsanatil mu'minat untuk menikahi wanita-wanita beriman yang merdeka, bukan yang berstatus budak. Karena ekonominya, karena latar belakang keluarganya, dia tidak mampu untuk membayar mahar bagi wanita merdeka. Allah berikan izin baginya. Ini yang tidak mampu. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka kalian dapat menikahi hamba-hamba sahaya kalian ya, dari hamba-hamba sahaya kalian yang beriman. Famimma malakat aimanukum, maka dari wanita-wanita ya yang berstatus sebagai milkul yamin yang beriman dari mereka. Kemudian wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu mengenai keimanan kalian. Ba'dukum min ba'din, sebahagian kalian sebenarnya dari sebahagian yang lain. Artinya manusia sebenarnya diciptakan Allah sederajat. Darahnya sama, ya, latar belakangnya sama, dari ayah ibu yang sama. Cuma memang di mata manusia ya,
Disebabkan karena berbagai macam peristiwa, ada sebahagian miskin, sebahagian kaya, sebahagian luas, sebahagian sempit. Ada sebahagian merdeka, sebahagian dalam keadaan budak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyikapinya secara bijaksana, bagaimana membersihkan perbudakan secara perlahan-lahan hingga manusia semua statusnya sama di hadapan Allah. Hingga kalau dulu mereka yang wanita dipanggil amah, sekarang diganti menjadi fatah. Fatah itu artinya putri. Fatah ya, seorang wanita. Sedangkan abdun ya, abdun seorang budak laki-laki dipanggil gulam. Gulam itu panggilan untuk seorang anak. Jadi panggilan untuk seorang anak dipanggil ya gulam, sedangkan wanitanya fatah. Panggilannya sudah berbeda dari amah dan abd menjadi fatah dan gulam. Kemudian jadi Allah lebih tahu mengenai keimanan kalian, sebahagian kalian dari sebahagian yang lain. Fankihuhunna biizni ahlihin. Nikahi mereka dengan izin ahlinya. Artinya izin pemilik budak-budak ini. Perintah di sini fankihuhunna, nikahi mereka dengan seizin ahli mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikan mahar-mahar mereka, ajar-ajar mereka dengan cara yang ma'ruf, yang pantas. Walaupun mahar ini ya diberikan untuk budak, tapi sebetulnya yang menerima siapa? Yang menerima tuannya, karena dia tidak memiliki dirinya kan? Walaupun dia mendapatkan dengan sendirinya perlakuan yang baik ya. Jadi nikahi mereka dengan izin dari ahli mereka. Ada nikah nggak di sini? Ada. Ada nikah. Kemudian dengan cara yang ma'ruf, muhsanat, ghaira musafihatin wala muttakhidati ahdan. Tujuan dari pernikahan ini muhsanat, menjaga wanita ini dan kehormatannya. Dengan tujuan menjaga kehormatan wanita ini. Bukan justru ya dia gauli kemudian digauli juga sama orang lain. Tidak. Muhsanat, kata ahsana yuhsinu ihsanan diambil dari kata hisnun, benteng. Jadi muhsanat, wanita ini dibentengi dari perbuatan-perbuatan nista dan hina. Kemudian ghaira musafihat ya, bukan dengan melakukan perzinaan. Wala muttakhidati akhdan, atau kumpul kebo di luar perkawinan. Al-khidnu itu apa? Ya, wanita simpanan ya. Jadi muttakhidati akhdan ya, wanita ini punya laki-laki simpanan atau yang laki-laki punya wanita simpanan. Jadi dengan tujuan untuk membentengi kehormatan wanita ini, kemudian bukan dalam rangka berzina atau saman level atau kumpul kebo. Jadi apa yang disampaikan Bapak Abdul Aziz tadi? Hubungan seks non-marital dengan mengikuti konsep milkul yamin tidak sesuai Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz dalam hukum yang datang dari Allah jangan terbawa oleh perasaan. Perasaan setiap orang berbeda-beda. Kalau hukum mengikuti perasaan, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau kebenaran, kalau Allah harus mengikuti hawa nafsu manusia, tiap negara, tiap kota punya budaya, punya kecondongan tradisi masing-masing. Kalau Allah harus mengikuti kemauan mereka, langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Allah yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kita, yang menetapkan hukum-hukum di alam raya, begitu pula yang menurunkan syariatnya. Semua ini untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesucian hidup kita. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa orang kalau ingin berhubungan seks di luar perkawinan bisa dengan mengikuti konsep milkul yamin, seperti yang dikatakan sodorkan oleh Muhammad Sahrul. Mereka tidak ingin punya anak, tidak ingin berhubungan lama-lama. Yang penting menurut Abdul Aziz tidak terang-terangan di muka umum, tidak dengan wanita yang sudah bersuami ya. Bukan pula dalam rangka LGBT. Nah, mereka bisa melakukan hubungan, setelah itu mereka berpisah dengan mengikuti konsep milkul yamin. Konsep milkul yamin ini tidak seperti yang Anda sampaikan, wahai Bapak Abdul Aziz. Anda jangan bangga dengan kedudukan Anda sebagai seorang intelektual. Apa yang Anda miliki dari pengetahuan amat sedikit.
Yang sekarang Anda anggap baik, besok belum tentu Anda anggap baik. Tapi yang Allah ketahui sesuatu itu baik atau buruk, itu kembali kepada ilmunya yang meliputi segala sesuatu yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Jadi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Gimana perkawinan tersebut? Dengan membentengi wanita dari perbuatan yang tidak-tidak, bukan dalam rangka berzina, bukan pula dalam rangka kumpul di luar perkawinan. Ini ketegasan dari Allah. Fa idza uhsinna, kalau wanita ini ya, yang telah dinikahi ya, tadinya budak yang tidak menikah begitu dinikahi, karena statusnya tidak merdeka, hukumannya pun lebih ringan. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Mereka dikenakan separuh hukuman wanita merdeka. Kalau dalam hukuman zina 100 kali cambukan, maka dia dikenakan dengan 50 kali cambukan. Ada yang mengatakan hukuman bagi wanita yang sudah menikah itu rajam sampai mati. Berarti hukuman yang diberikan baginya setengah mati. Ini sebetulnya kalau seandainya konsep rajam itu diakui. Nah, saya termasuk yang tidak menerima konsep rajam ini karena tidak terdapat dalam Al-Quran, justru terdapat dalam kitab perjanjian lama. Ini berasal dari budaya orang Yahudi, bukan berasal dari Al-Quran. Adapun riwayat-riwayat di seputar rajam amat lemah dan kelihatannya merupakan susupan Israiliyat. Susupan dari apa? Israiliyat atau pengaruh ahli kitab ya, yang memasukkan melalui riwayat. Adapun hadis yang mengatakan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan riwayat ini kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan saya yakin akan kepalsuannya. Bahwa ada ayat-ayat rajam yang kemudian dihapuskan atau hilang. Tapi hukumnya masih berlaku. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Kalau orang yang sudah berumah tangga yang tua berzina, laki ataupun perempuan, rajam mereka. Dari uslubnya saja tidak menarik sama sekali. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Mengatasnamakan Sayyidina Umar dan saya yakin akan kebohongan, kepalsuannya berarti ayat Al-Quran ada yang hilang. Kemudian yang paling menarik, mereka mengatakan bahwa ayatnya telah dihapuskan, hukumnya masih berlaku. Ini sama saja bangunan, fondasinya sudah dicabut, tiang-tiangnya dicabut, bangunannya masih berdiri. Padahal Allah perintahkan kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Tidak ada ilmu, tidak ada dasar ya, yang menegaskan berlakunya hukum rajam. Malah dalam ayat ini disebutkan kalau wanita yang tidak merdeka ini berzina dikenakan separuh hukuman orang yang merdeka. Kalau mati nggak ada setengah mati. Tapi kalau 100 kali cambukan dikenakan 50 kali cambukan separuhnya. Kemudian seseorang tidak dihukum karena perbuatan zina kecuali kalau yang menuduh menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Yang melihat dan adil. Kalau hanya 3 orang, walaupun 3 ulama, 3 kiai bersaksi si fulan berzina. Kurang 1, yang dihukum bukan yang berzina. Yang dihukum apa? Yang bersaksi. Jadi 3 ulama ini kalau bersaksi kurang 1, masing-masing dikenakan 80 kali cambukan. Kalau 4 orang saksi melihat seorang laki dan wanita berzina, berarti apa? Kedua orang ini orang yang sakit, yang tidak punya rasa malu. Allah masih ingin menutupi keburukan mereka agar mereka bertobat. Tapi kalau sampai 4 orang saksi menyaksikan, maka dengan sendirinya layak untuk dihukum. Karena dia bukan hanya berzina, bahkan dia mempertunjukkan perzinaannya tanpa malu-malu, secara nggak langsung mempropagandakan perbuatan zinanya. Maka orang semacam ini orang yang tidak diberikan alasan oleh Allah. Jadi wahai Bapak Abdul Aziz, menegakkan hukum zina itu hampir dikatakan mustahil kalau di tengah masyarakat yang masih memiliki rasa malu. Malah yang berani menuduh tanpa menghadirkan 4 orang saksi, dia bersama para saksi yang tidak memenuhi syarat dikenakan 80 kali cambukan setiap orang. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa Anda itu lebih penuh kasih sayang dibandingkan Allah. Lebih prihatin terhadap kehormatan manusia dari Allah.
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Anda yang lahir ke dunia dengan rahmat dari Allah. Ilmu yang Anda miliki juga merupakan rahmat karunia dari Allah. Jadi jangan Anda merasa seolah lebih baik dari Allah. Jangan Anda beranggapan pemikiran Anda atau Muhammad Sahrul lebih baik daripada Al-Quran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya wanita-wanita ini berzina, ya, yang tidak merdeka, dikenakan separuh hukuman. Lalu setelah itu Allah mengatakan, dzalika liman khasyiyal anata minkum. Menikah dengan seorang budak yang tidak merdeka itu dibolehkan bagi orang yang terdesak, takut kalau sampai terjerumus dalam perzinahan. Dzalika liman khasyiyal anata minkum, dia enggak mampu untuk menahan nafsunya, takut kalau sampai terjerumus, maka dibolehkan baginya untuk menikah dengan budak. Kenapa? Apakah karena Allah memandang remeh budak? Tidak. Karena kalau dia menikah dengan seorang budak, maharnya untuk tuannya, punya anak, anaknya pun statusnya budak. Karena lahir dari wanita yang statusnya budak. Beda kalau tuannya yang menggauli dan mendapatkan anak, dengan sendiri wanita ini bebas dari perbudakan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dzalika liman khasyiyal anata minkum, itu bagi orang yang terdesak, takut sampai terjerumus dalam perzinahan. Wa antasbiru khairul lakum, tapi kalau kalian mampu untuk bersabar menahan diri, itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Sesungguhnya Allah ingin memberikan penerangan, penjelasan bagi kalian, wahai Bapak Syahrurnya, wahai Bapak Abdul Aziznya, dan orang yang seperti Anda. Allah ingin memberikan penerangan, penjelasan. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, membimbing kalian untuk mengikuti jalan-jalan mulia orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, juga menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, sesungguhnya Allah ingin menerima taubat kalian dengan berjalan dalam kebersihan. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Tapi orang yang mengikuti hawa nafsu, yang diperbudak oleh hawa nafsu, ingin mengajak kalian untuk mencong miring dari kebenaran, dari jalan yang lurus. Yuridullah an yukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan bagi kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, apalagi berhubungan dengan fitrah hawa nafsunya. Maka orang tua dianjurkan untuk menikahkan anak-anak mereka. Jangan bilang kamu harus mandiri dulu. Allah kan bilang wa ankihul ayama minkum, kawinkan orang yang belum kawin dari kalian. Ini perintah untuk orang tua, juga untuk para pemimpin. Memudahkan orang menikah. Jangan berzina gampang, menikah susah. Dan banyak orang-orang tua berdosa di hadapan Allah karena mempersulit bagi anaknya untuk menikah. Jangan pikir kawin dulu, selesaikan sekolah. Kalau dia meninggal sebelum selesai sekolahnya, dia gak bakal ditanya oleh Allah kenapa belum menyelesaikan sekolahnya. Tapi kalau dia meninggal, dia melakukan perbuatan zina, perbuatan dosa, orang tuanya dan dia bakal ditanya. Makanya Rasulullah ingin betul-betul memudahkan orang menikah. Oleh karena itu menikah sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu acara besar-besaran. Dengan 100.000 orang bisa menikah. Kalau orang tuanya bijak, bukan ingin ria, ingin pamer, dia bisa menerima lamaran seorang laki-laki dengan harga yang murah, kemudian menikahi putrinya. Yang penting jaga putri saya. Soal rezeki, asal kamu mau berusaha, bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan rezeki kamu. Tujuannya untuk memberantas perzinahan. Jadi pernikahan itu mudah, tapi yang dipersulit justru apa? Yang mempersulit kita. Ada acara bawa-bawaan yang repot, ya. Kemudian ada acara apa lagi? Malam pacarnya keluar lagi biaya. Kemudian ada acara apa nanti, pagar ayunya, ada rapat panitianya. Semuanya keluar uang banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti apa yang diajarkan Rasul, seperti Imam Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah, dia jual baju besinya, dia beli minyak wangi, beli ala kadarnya perhiasan, dia menikah dengan putri Rasulullah. Saya yakin wanita kita nggak lebih baik dari putri Rasul. Yang laki-laki kita juga nggak lebih baik dari Imam Ali. Tapi pernikahan mereka sederhana. Kalau kita ini pernikahan habis-habisan, sampai ruko dijual, rumah dijual, pinjam uang bank. Akhirnya setelah menikah godek.
hilang dia punya akal sehat. Tagihan datang, debt collector, hilang apa yang dimiliki hanya untuk 1 hari. Saya bingung, orang pendidikannya tinggi, tapi akalnya nggak ada. Pendidikannya tinggi, tamat dari perguruan tinggi yang luar biasa, tapi akalnya tidak sempurna, buang-buang uang nggak pada tempatnya sama sekali. Jadi yang menimbulkan kesulitan di masyarakat adalah perbuatan manusia. Bukan karena sulitnya pernikahan, akibat ulah manusia, kita halalkan perzinahan atau hubungan seks di luar perkawinan. Jadi manusia lemah keadaannya, Allah ingin memberikan keringanan buat kita. Jadi konsep milkul yamin yang dibawakan oleh Muhammad Sahrur yang lama besar di Rusia, rupanya terpengaruh oleh kehidupan seks bebas di Rusia dulu pada zaman komunis. Nah, kalau Bapak Abdul Aziz prihatin terhadap kriminalisasi, ya, terhadap orang yang melakukan perbuatan zina, sebetulnya jalan keluarnya Anda bagaimana mensosialisasikan umat untuk dapat bagaimana? Untuk dapat hidup berumah tangga dengan mudah. Mengajak orang-orang tua untuk berpikir bijaksana, orang-orang yang mampu untuk tidak menghambur-hamburkan uang mereka, berkontribusi membantu pemuda-pemudi kita untuk menikah. Nah, kalau kita bicarakan konsep milkul yamin, kata milkul yamin itu milik kepemilikan, al-yamin tangan kanan. Tangan kanan ini sebetulnya apa? Menunjukkan kemuliaan, karena kalau tangan kiri menunjukkan apa? Jadi maksudnya milkul yamin ini ya menggambarkan kepemilikan sebetulnya yang mulia, di mana Allah memberikan kemuliaan pada pemiliknya, hendaknya dia memuliakan juga orang yang berada di bawah naungannya. Hingga ketika satu hari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bagaimana membeda-bedakan kelas pada saat orang makan, budak diperlakukan juga dengan cara tidak baik, Sayyidina Umar marah. Dia mengatakan mimmata ista'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Mulai kapan kalian perbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan ke dunia dalam keadaan merdeka. Ini semua sama bapak ibunya, semua sama dengan bapak ibu kita yang berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan dari entitas yang sama. Cuma nasib mengantarkan dirinya sebagai seorang budak pada kepemilikan seorang, maka hendaklah seorang tuan memperlakukan budaknya dengan cara baik, bahkan melarang untuk menjual belikannya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan paksakan wanita-wanita yang status sebagai hamba sahaya kalian untuk melakukan pelacuran. Bahkan kalau budaknya ingin membebaskan dirinya dengan cara dia berusaha kemudian membayar, mencicil, bantu mereka. Walladzina yabtaghunal kitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan mereka yang ingin melakukan mukatabah perjanjian bersama tuannya dengan membebaskan dirinya dengan harga sekian. Kalau mereka ingin melakukan tersebut, kalian bertanggung jawab, lakukan kesepakatan bersama mereka. Kemudian wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikan mereka bantuan dari harta Allah yang ada pada kalian. Zakat. Dari zakat yang ada pada kalian, gunakan untuk membebaskan mereka. Artinya membantu mereka untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat dalam peperangan Badar Rasulullah enggak memperbudak tawanan. Dalam peperangan Uhud tidak memperbudak tawan yang merdeka. Yang menjadi tawanan, yang menjadi budak itu yang tadinya status sebelumnya budak. Tapi kalau orang-orang merdeka tidak. Bahkan dalam surat Muhammad ketika menjelaskan bagaimana pemimpin menghadapi tawanan perang, ya, fa idza afkhantumuhum, kalau kalian sudah mengalahkan mereka, ya, fa imma mannan ba'du wa imma fida'a, maka kalian apa? Fa idza afkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Begitu kalian sudah menawan mereka, diikat dengan baik supaya jangan menjadi ancaman buat pasukan Islam. Nah, kalian diberikan pilihan oleh Allah sesuai dengan kondisi, apakah dibebaskan cuma-cuma atau mereka menjadi apa? Tebusan tukar menukar tawanan atau ditebus dengan uang. Jadi nggak dibilang perbudak, mereka tidak. Masa Islam membebaskan perbudakan lalu mengajukan perbudakan? Ini perbudakan yang ada ini sisa-sisa dari peradaban jahiliyah sebelumnya yang diperangi oleh Islam. Bukan justru Islam memulai perbudakan. Kalau kita bicara mengenai perbudakan, sejarah hitam barat
Sejarah hitam barat bahkan difilmkan dalam film Konta Kinti dan lain sebagainya, difilmkan oleh Hollywood. Bagaimana mereka dulu masuk ke Afrika, memburu orang-orang merdeka dari warga Afrika yang masih di pedalaman. Mereka buru, mereka angkut ke Eropa, ke Inggris, kemana-mana tempat mereka jual belikan di pasar perbudakan. Sampai lu raja-raja Arab pun juga membeli budak-budak ya, dari apa yang diperjualbelikan oleh Inggris. Jadi kalau bicara mengenai perbudakan, bukan Islam yang mulai. Masyarakat jahiliyah sebelumnya. Kemudian setelah Islam pun orang-orang barat bagaimana memperbudak orang-orang merdeka. Nah, kembali kepada konsep milkul yamin. Konsep milkul yamin itu bukan berarti ya, mengizinkan kita untuk melakukan seks bebas. Tidak sama sekali. Milkul yamin adalah wanita hamba sahaya yang dibeli oleh seorang tuan. Setelah dibersihkan ya dari hubungan sebelumnya dengan 2 kali haid, kalau tuannya ingin menggauli bisa menggaulinya. Setelah digauli oleh tuannya, ini menjadi milik tuannya, tidak boleh digauli oleh orang lain. Anaknya haram menggauli wanita ini karena telah digauli oleh orang tuanya. Diharamkan untuk selama-lamanya, baik pada masa hidupnya maupun tidak. Ini aturan, bukan seperti yang ditawarkan oleh siapa? Oleh Abdul Aziz dan Muhammad Sahrul. Membolehkan hubungan non-marital dengan mengikuti konsep milkul yamin, padahal yang menjadi apa? Yang menjadi pembicaraan wanita merdeka. Kalau mau dianalogikan sesuai dengan apa? Dengan persyaratannya kepada milkul yamin. Nah, ini wanita yang Anda bicarakan ini wanita merdeka. Apa Anda ingin memperbudak lagi wanita-wanita merdeka? Apakah Anda akan menghakimi mereka dengan hukum-hukum yang digunakan untuk milkul yamin? Ini namanya kemunduran. Ketika Anda prihatin terhadap kehormatan manusia, prihatin terhadap hak asasi manusia, tapi Anda justru berlakukan hukum milkul yamin ya, yang hanya untuk mereka yang berstatus budak, untuk orang-orang merdeka. Saya bingung betul-betul. Ini keprihatinan memperjuangkan hak asasi manusia atau menjerumuskan orang dalam perbudakan. Akhirnya sama dengan sebagian orang Saudi. Menganggap pembantu rumah tangga kita nih yang kerja di Saudi Arabia seperti budak. Mereka membawa pembantu rumah tangga bahkan yang sudah jelas-jelasan punya suami disebutkan janda. Berangkat ke Saudi Arabia, ini tidak semuanya, tapi sebagian warga Saudi melakukan. Mereka ambil berapa orang wanita, lalu mereka perlakukan seperti budak. Nanti kalau mereka memberikan jamuan makan buat tamu, ya, selingannya ya, mereka hidangkan di perempuan-perempuan untuk teman-teman mereka. Ini untuk orang-orang Saudi yang tidak bertakwa, yang tidak takut pada Allah SWT. Jadi mereka menganggap wanita kita hamba sahaya kerja di Saudi Arabia sama dengan budak. Padahal mereka wanita merdeka. Nah, sekarang Bapak Abdul Aziz ingin memperlakukan wanita kita ini sama dengan budak. Karena begitu Anda menerapkan konsep milkul yamin, Anda perlakukan mereka sama dengan budak. Cuma bahkan lebih budak dalam Islam lebih mulia. Kalau budak dalam Islam tidak boleh sama sekali apa? Dinikahi, diperlakukan atau digauli begitu saja. Tuan yang memiliki, menggauli dia, menjadi istrinya. Atau orang lain menikah dengan dia, membayar mahar, menikah, fankihuhunna biizni ahlihin. Iya. Fankihuhunna, nikahi mereka dengan seizin ahlinya, bukan dengan seks bebas seperti yang Anda sebutkan. Kalau Anda sebagai orang yang beriman, kalau Anda tidak beriman, kita nggak bicarakan sama sekali. Kalau Anda beriman pada Allah, beriman pada kitab Allah, kenapa Anda keberatan terhadap kitab Allah? Kalau terhadap fikih manusia, Anda boleh keberatan, mengajukan pendapat Anda selagi tidak keluar dari nas. Tapi kalau terhadap kitab Allah, apalagi Anda menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, ini waliyadzubillah sikap yang benar-benar keingkaran, pembangkangan. Kalau Anda ingin menafsirkan Quran, tafsirkan sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah dengan mengawinkan ayat satu dengan lainnya. Tapi saya lihat Bapak Abdul Aziz ini tidak menguasai ayat-ayat Allah dengan cara yang baik. Inilah sebagai akibat kita lebih banyak tenggelam dalam fikih, kita lupa pada landasan agama kita yang paling utama, kitab Allah. Kalau orang membaca fikih akan menemukan keanehan-keanehan. Bahkan hukum-hukum yang membuat bulu roma kita merinding. Kalau orang lagi sholat ada yang melintas di hadapan dia, halangi, kalau tidak bunuh dia.
Ini kembali kepada fikih sama hadis, dalam Quran tidak ada sama sekali. Begitu pula berkaitan dengan hukum rajam, ini lebih banyak kembali kepada perjanjian lama dan riwayat-riwayat Israiliyat, bukan kembali kepada nas Al-Quran. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz ini bukan merupakan satu hal yang baru. Sebelumnya Muhammad Sahrud dan banyak, termasuk di Turki Adnan Okta yang dikenal dengan nama Harun Yahya. Saya lagi heran, tulisan kumpulan Harun Yahya begitu menarik, tapi perilaku orang yang bernama Harun Yahya atau nama pena, nama aslinya Adnan Okta, justru waliyadzubillah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Orang kalau buka Adnan Okta akan menemukan bagaimana perilakunya, bagaimana perbuatan kotornya waliyadzubillah. Tapi kalau kita baca tulisan Harun Yahya, seolah merupakan dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda, ada kemungkinan dua orang yang berbeda. Kemudian ada Ibu Musdah Mulia juga yang memandang indah hubungan sejenis. Ini sebetulnya bukan pandangan seorang intelektual, bukan pandangan juga orang yang beriman, pandangan orang-orang yang sakit jiwa, yang perlu diterapi. Orang yang kehilangan keseimbangan antara rasa dan rasionya. Rasanya lebih dominan, menguasai rasionya, akhirnya menutupi matanya dari kebenaran. Saya tidak ingin meledek atau mencemoohkan, tapi apa yang diumumkan, apa yang ditulis oleh Abdul Aziz untuk meraih gelar PhD-nya, kemudian yang memberikan persetujuan terhadap disertasi tersebut dan menggolkan gelarnya, saya merasa bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman. Bahkan mendapat predikat memuaskan. Mendapat predikat memuaskan berarti Anda ini bukan orang-orang yang beriman. Dan ini tidak perlu heran, pada zaman Rasul terdapat orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, apalagi di zaman ini. Tidak perlu heran. Jadi tidak perlu menimbulkan kejutan ya, di tengah-tengah kita semua, kita anggap saja mereka bukan orang yang beriman. Kalau mereka ingin bicara di tengah-tengah sesama mereka yang tidak beriman, tidak perlu heran. Tapi kalau mereka berbicara atas nama Islam, ini tidak dapat dibenarkan. Mereka bisa ditindak atas perbuatan mereka karena mengatasnamakan Islam dan menafsirkan ayat-ayat Quran bukan pada tempatnya. Kalau hanya bersifat pribadi urusan mereka, tapi kalau sudah ditulis, kemudian diumumkan, disosialisasikan, ini jelas-jelasan penistaan terhadap agama secara terang-terangan. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan umat Islam sadar kalau ingin mengambil agama, ambil dari sumbernya kitab Allah. Lalu fahami tafsirnya dengan memahami secara komprehensif, bukan menafsirkannya secara sepotong-sepotong. Hubungan non-marital dikias kepada milkul yamin merupakan kias ma'al farik. Mengkias atau menganalogikan, tapi ada perbedaan. Karena kalau orang mengkias itu apa? Mengkias sesuatu dengan yang lain karena adanya persamaan di antara yang kedua. Ya, seperti orang mengkias bir, whisky dengan khamr karena ilat memabukkan di antara keduanya. Tapi kalau ini milkul yamin, hukum yang berlaku untuk wanita tidak merdeka, diberlakukan untuk wanita merdeka, sama aja yang menjerumuskan wanita-wanita kita ke dalam perbudakan. Seperti yang dilakukan orang-orang Saudi yang memperlakukan wanita-wanita kita. Saya yakin wanita merdeka tidak akan mau melakukan hal seperti ini. Dia merasa terhina kalau dia itu diperlakukan waliyadzubillah dengan perlakuan semacam ini. Tapi kalau wanita yang memang sudah terbiasa hidup bebas, ini merupakan pembenaran legitimasi buat mereka. Kita katakan lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allahu yajma'u bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Akan tiba saatnya kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi ini yang saya sampaikan tujuannya untuk mengingatkan umat Islam akan kesalahan pandangan Abdul Aziz. Adapun dia sendiri, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya ingatkan umat Islam bahwa ini merupakan pandangan yang salah, mengkias wanita merdeka kepada wanita yang tidak merdeka, dan dia tidak memahami bahwa dalam milkul yamin itu juga ada pernikahan, bukan tanpa pernikahan. Adapun sang tuan yang memberi dengan membeli itu sama dengan seorang laki-laki yang membayar mahar kepada apa? Kepada istrinya.
Cuma mahar bukan sebagai harga, tapi takriman lil mar'ah. Sedangkan membeli wanita yang statusnya budak, bukan wanita merdeka dalam Islam, justru dengan tujuan yang amat indah, dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang diterapkan. Di mana budak dalam Islam diberikan makan yang sama, diberikan pakaian yang sama, perlakuan yang baik, sebagaimana perintah Allah. Dan kalau mereka sudah tiba saatnya menikah, tuannya tidak ingin menggaulinya, mereka dinikahkan, dipenuhi kebutuhan mereka. Itu indahnya Islam. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kasus ini jelas bagi kita semua. Bagi yang ingin bertanya, insya Allah dalam kesempatan lain, mengingat waktu sudah berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Ahwat, lah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran, di mana Ustaz Husein menanggapi disertasi dari Dr. Abdul Aziz. Ternyata cara Abdul Aziz menganalogikan salah, tidak betul ya. Tidak sesuai dengan surat Al-Nisa ayat 25. Jadi budak itu tetap dinikahi, itu dengan dibelinya itu memilikinya itu nikahnya di situ. Baik, terima kasih Ustaz Husein, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Mas Atep dan Kang Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.